Oke, izin memulai acara Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam untuk Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Ibu Ketua Umum Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta, Ibu Dr. Imawati Sagala, SIP, MSI, MSHS. Yang kami hormati Ketua DPD DIS Provinsi Jambi, Bapak Dr. Jamaluddin MPDI. Kemudian yang kami hormati, ini pemateri hari ini, Ibu Dr. Tri Susanti, MSI. Beliau juga merupakan pengurus dan menjadi koordinator di salah satu bidang di DPD DIS Provinsi Jambi. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu pengurus DIS di seluruh Indonesia. Nah, ini luar biasa sekali, ini dari seluruh penjuru nih sepertinya ya. Ini luar biasa kegiatan kita hari ini, diikuti bahkan dari Sulawesi itu juga ada Bapak dan Ibu. Jadi ini memang kegiatan yang luar biasa ya. Terlihat bahwa semangat nih para dosen-dosen untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu pelatihan penyusunan RPS berbasis OBE. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, demi kelancaran kegiatan hari ini, kita akan memulai kegiatan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Musli. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Syai'ulillahi lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la sahlah illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Sahil umurana ya Allah, umurad dunya wad din. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Musli yang telah memimpin doa. Semoga dengan pembacaan doa, kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya adalah sambutan yang akan diberikan oleh Ketua DPD DIS Provinsi Jambi kepada Bapak Dr. Jamaluddin MPDI. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Yori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita hormati bersama Ibu Ketua Umum DPP Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta, Ibu Irma Sagala, yang pada kesempatan ini juga hadir bersama kita. Kemudian sahabat-sahabat yang pengurus DPP yang hadir pada hari ini, tanpa menyebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi. Kemudian Bapak Ibu, wabil khusus Ibu Tri Susanti yang juga pengurus DPD DIS Jambi, kebetulan bagian pelatihan dan pengembangan ya. Dan kebetulan beliau sebagai pemateri pada hari ini dan juga para pengurus ya, dan Bapak Ibu dosen dari berbagai perguruan tinggi di Jambi. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan di bidang pelatihan dan pengembangan ya di DPD DIS ya. Kegiatan lain juga sudah berjalan seperti kita sudah punya website ya, akun YouTube, Instagram, Facebook ya. Jadi ini kegiatan pelatihan pertama dan mudah-mudahan DIS bisa konsisten untuk melaksanakan kegiatan per minggu ya, bergilir per bagian. Karena itu nanti di form silakan Bapak Ibu isi saran dan masukan terkait dengan pelatihan apa yang diinginkan. Dan mudah-mudahan kita juga bisa memaksimalkan volunteer yang tersedia di DIS ya. Dan termasuk pada hari ini kita tentu minta Ibu Tri ya sebagai pemateri yang mempromosikan Bu Tri lah ke perguruan tinggi lain. Ya, tidak lain saya kira kegiatan ini adalah salah satu bentuk aktualisasi diri kita sebagai dosen di Jambi. Ya, ingin memberi kontribusi untuk pengembangan kualitas dosen di Jambi, ya, secara volunteer. Karena itu kita mulai dari hal-hal yang sederhana, mudah-mudahan nanti sampai pada penulisan artikel ilmiah, penulisan buku, pendampingan akreditasi, semua akan kita fasilitasi di grup ini, di DIS ini. Terima kasih kami sampaikan secara khusus pada Ibu DPP yang hadir, kemudian Ibu Tri Susanti yang berkenan untuk menjadi volunteer kita pada hari ini. Sampai nanti di maksimal pukul 12 kita akan berdiskusi dengan Ibu Tri terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kita menyusun RPS ya berbasis OB, outcome based, dan memang ini menjadi problem besar kita di perguruan tinggi khususnya di Jambi karena kalau kita lihat dari RPS yang tersedia atau yang dikirim sebagai sampel, kita masih mungkin sedikit gagap ya untuk menyajikan RPS yang relevan ya, relevan dengan perkembangan, yang terintegrasi, yang sesuai dengan visi dan misi ya. Jadi hari ini mudah-mudahan Ibu Tri bisa menghadirkan satu RPS yang memang memiliki paradigma perguruan tinggi masing-masing, kemudian juga bisa menggambarkan perencanaan pembelajaran yang relevan dengan kondisi kekinian ya, atau outcome based tadi. Dan tentu kita berharap setelah pelatihan ini teman-teman juga bisa menjadi pelatih di tempat masing-masing sehingga kualitas dari perencanaan pembelajaran kita juga semakin bagus di perguruan tinggi. Dan setelah ini nanti kami juga akan mencoba untuk melakukan pemetaan karena memang kalau kita perhatikan nih searching di Google kita tidak menemukan profil perguruan tinggi atau pemetaan perguruan tinggi di Provinsi Jambi ini dengan dua kelompok baik di Lemdik maupun di LLDikti maupun di Kopertais ya.
Karena itu kita sudah mencoba untuk membuat pemetaan, ya. Ada berapa sih sebenarnya perguruan tinggi di Provinsi Jambi, berapa sih yang akreditasinya seperti apa sih posisinya, kemudian berapa jumlah dosen dan letaknya di mana, kemudian jenisnya apa, ya. Kita akan mulai dari situ. Dan dari hasil pemetaan nanti mudah-mudahan kita juga bisa melakukan pemetaan terhadap kualitas dosennya, sehingga kita juga bisa melakukan afirmasi sampai ke teman-teman di Kopertais maupun di Dikti. Dan semangatnya adalah semangat berbagi, saya kira. Jadi kalau teman-teman di perguruan tinggi di berbagai kabupaten ya punya potensi SDM yang bisa berbagi pengetahuan, nanti silakan sampaikan ke kami untuk mungkin share pengetahuan dan pengalaman terkait dengan banyak hal ya, termasuk akreditasi, jurnal, dan sebagainya. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Ada 95 orang yang hadir ya. Sini sangat mengejutkan ya. 95 orang ya. Mudah-mudahan Ibu pemateri bisa mengcover 95 ini ya. Oke. Ibu Tri nanti di apa namanya? Kita polanya pola ini saja Bu. Pola diskusi santai dan apa ya, jangan terlalu apa namanya, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu jelimet lah, jadi dibuat lebih mudah, lebih fleksibel, tetapi tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku di kementerian. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Jamal atas sambutan yang diberikan. Ya, Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Terus meningkat ini jumlah peserta kegiatan kita pada hari ini sudah mencapai angka 98 orang. Nah, ini luar biasa ya. Semangat dari dosen-dosen. Jadi untuk kegiatan hari ini nanti akan diberikan materi oleh Ibu Dr. Tri Susanti MSI. Kemudian juga akan ada bedah RPS. Nah, jadi karena ini sifatnya pelatihan ya seperti itu, jadi nanti akan ada demonstrasi ya seperti itu oleh Ibu. Kemudian juga akan ada diskusi bersama. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu nanti akan ada link untuk sertifikat juga. Jadi link sertifikat akan diberikan mungkin nanti di sesi bagian penutup ya. Nah, jadi tentunya kami harapkan Bapak dan Ibu tetap stay bersama kami karena hari ini materinya ini sangat menarik ya dan disampaikan oleh pakar juga. Jadi Ibu Dr. Tri Susanti sudah sangat ahli di bidang ini ya untuk penyusunan RPS berbasis OBE. Oke, wah ini luar biasa sudah 101 peserta nih Bu. Wah kayaknya udah tidak sabar lagi pada para peserta kita hari ini. Kita berfotonya di awal apa di akhir nih, Bapak Jamal? Enak di awal lah, masih rame Bu. Oke, di awal ya Bapak dan Ibu. Di awal ya? Bu, Oke. di awal nanti Kita, dia juga. Oke, sebelum kita berikan waktu kepada Ibu Dr. Tri Susanti, baiknya kita berfoto bersama dulu Bapak dan Ibu, harap diaktifkan kameranya. Oke, saya dan beberapa teman tim dari panitia akan mengambil gambar dari Bapak dan Ibu. Oke. Berikan senyuman yang paling manis ya di pagi hari ini Bapak dan Ibu. Dalam hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada 5 layar ini Bapak dan Ibu. Berarti senyumnya mesti 5 kali nih ya. Oke. Oke. Ya. Senyum terus ya Pak karena sunnah. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ini layar kedua sudah. Kita lanjut ke layar ketiga. 1, 2, 3. Jangan lupa senyum lebar sampai ke kuping. Iya Pak. Kemudian layar keempat. Wah, ini luar biasa sudah 105 peserta ini Bapak dan Ibu. Ini benar-benar semangat nih. Ayo Bu, gigi kering Bu. Ya. Oke Pak, sudah layar kelima sudah Pak. Oke ya. Tak tahu layar bisa keberapa bernafas nih. kembali. Gigi lah kering.
Oke, siap. Bapak dan Ibu sudah selesai berfoto bersamanya. Baiklah, kita langsung saja berikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemateri hari ini, Ibu Dr. Tri Susanti MSI, untuk menyampaikan materi dan nanti kita akan berdiskusi. Baik, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya, Ibu Diandara Oriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa didengar Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, mantap. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Ketua Pengurus Pusat, Ibu Presiden Dr. Imawati Sagala, dan yang kami banggakan Bapak Ketua DPD DIS Provinsi Jambi, serta seluruh pengurus, dan juga seluruh pengurus DPD di wilayah lainnya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu semua. Di pagi hari jelang siang ini kita akan sama-sama berdiskusi, sama-sama berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk pelatihan penyusunan RPS berbasis OB. Perkenankan izin share screen Bapak Ibu. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa, Bu. Sudah Bu, sudah Bu, sudah. Ya. Siap, bisa Bu, mantap Bu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kita akan mulai dengan tadi udah diawali dengan doa, maka saya akan mencoba memaparkan tentang teknik penyusunan RPS. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. RPS dengan pendekatan OB. Ada dua kata kunci di sana. Yang pertama adalah RPS, yang kedua adalah OBI. Nah, kenapa DPD DIS kita mengangkat tema ini? Tentu ada latar belakang yang mendasarinya. Pertama tentu ya perubahan kurikulum. Saat ini kita sudah mengimplementasikan kurikulum KPT 2020 dengan program MBKM. Kami berkeyakinan semua perguruan tinggi sudah mengimplementasikan per 2021. Kemudian Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 12 dan kriteria 6 akreditasi baik itu via LAM maupun via BAN-PT. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penyusunan RPS ini diwajibkan karena menjadi IKU perguruan tinggi kita masing-masing pada IKU 7 tepatnya, yaitu pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif. Nah, ada tiga tujuan yang akan kita capai dalam workshop atau penyusunan RPS kali ini Bapak Ibu. Jadi dia punya learning outcome juga di workshop ini. Pertama, mengenal prinsip OBE. Yang kedua, menelaah elemen RPS. Dan ketiga, Bapak Ibu akan mampu meng-create atau menyusun RPS. Dan kemudian kita akan sama-sama cermati, sama-sama review. Nah, tiga ini nanti di akhir kegiatan yang akan kita tagih Bapak dan Ibu. Penyusunan RPS itu berada di tahap B Bapak dan Ibu di saat kita mengacu kurikulum 2020 dengan program MBKM. Tepatnya di tahap B itu adalah pada poin 2, yaitu menyusun rencana pembelajaran semester. Nah, sekarang kira-kira apa itu OBE Bapak Ibu? Apakah OBE itu seseorang yang membantu kita dalam bersih-bersih atau apa? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa jawab satu orang? Sepengetahuan Bapak Ibu OBE itu apa? Kalau kemarin saya mikirnya OBE itu seseorang yang membantu saya dalam soal kebersihan.
Nah, kalau menurut Bapak Ibu semua, ada yang bisa bantu? Halo? Bisa Bapak Ibu? Apa itu OBE? Oke, sepertinya belum ada yang bisa bantu. Outcome based apa yang- education. Oke, terima kasih Bapak. Jadi OBE itu adalah Outcome Based Based Education. education. Ya, kepanjangannya Outcome Based Education. Namun jika kita lihat secara operasional, OBE itu adalah secara prinsipnya adalah memuat 3 dimensi Bapak Ibu, yaitu pertama OBC, Outcome Based Curriculum. Artinya apa? Apakah setiap prodi kita di perguruan tinggi masing-masing telah menyusun kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan. Kata kuncinya, apakah kurikulum kita yang kita create udah memuat capaian pembelajaran lulusan CPL, yang mana CPL tersebut dapat dirumuskan berdasarkan visi misi program studi, tepatnya scientific vision, kemudian profil lulusan, dan kebutuhan stakeholder. Nah, jika ini kita udah punya, maka berarti prinsip OBE pertama kita udah memenuhi. Yang kedua adalah outcome based learning and teaching. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah apakah CPL yang telah kita tetapkan di prodi dapat dicapai melalui sebuah proses pembelajaran. Makanya nanti di RPS kita ada yang namanya bentuk, metode, dan pengalaman belajar. Di elemen yang keempat atau kelima. Itu yang kita kenal dengan outcome based learning and teaching. Kemudian yang ketiga adalah outcome based evaluation and assessment. Nah, ini adalah bermaksud bagaimana kita bisa mengukur ketercapaian CPL di akhir program semester, di akhir program saat dia lulus, atau bagaimana kita mengukur ketercapaian CPMK di saat akhir program perkuliahan setelah 16 kali perkuliahan, atau bagaimana kita mengukur ketercapaian sub CPMK di akhir pertemuan setiap tatap muka. Nah, ini 3 prinsip utama atau 3 konten dari outcome based education. Nah, selagi kita di setiap prodi telah menetapkan kurikulum sesuai SNDT atau sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020, maka kita sebenarnya secara kontekstual dan konseptual telah mengimplementasikan OB. Nah, ini yang perlu kita bawahi selaku kita pengelola program studi atau dosen program studi dalam proses peningkatan mutu program studi yang nanti akan dilihat dalam proses akreditasi. Oke, kita lanjutkan. Ini sama jabaran dari gambar di atas, ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan melihat yang kedua, tema kedua yaitu RPS. Nah, muncul pertanyaan yang kedua, apakah yang Bapak Ibu ketahui dengan RPS? Nah, mungkin saya bisa dibantu oleh Bapak dan Ibu untuk menjawab. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu RPS itu apa begitu? Ada yang bisa bantu? Mohon izin menjawab, Ibu. Ya, monggo silakan Bapak. RPS, saya Miftah Surur dari Situbondo, Ibu. Oh ya, Terima baik kasih. Bapak. Jauh ya Pak ya? Yang saya ketahui, ya lumayan jauh, didekatkan dengan teknologi. Iya. Yang saya ketahui RPS yaitu adalah gambaran secara lengkap dan rinci
kronologi pembelajaran dari awal sampai akhir semester yang berisi tujuan, metode, strategi, sampai pada evaluasi pembelajaran. Oke, bagus. Baik, terima kasih Bapak atas pemikirannya berkenaan apa yang kita maksud dengan RPS. Nah, benar Bapak, jadi RPS itu adalah rencana proses pembelajaran yang disusun selama 1 semester. Untuk apa? Untuk memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah. Nah, ini dapat kita adaptasi dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 12 ayat 1. Nah, kemudian RPS tersebut mesti dikembangkan oleh dosen, baik itu secara mandiri ataupun kelompok keahlian. Jadi nggak mesti RPS kita ini kita susun sendiri-sendiri Bapak, Ibu. Kalau di kampus kita ada punya KBK, kelompok bidang keahlian dosen, maka RPS wajib disusun oleh kelompok bidang keahlian dosen. Maka nanti RPS-nya tentu adalah RPS tim bidang keahlian. Dan RPS tersebut wajib Bapak Ibu sesuai SN Dikti kita memuat minimal 9 elemen. Jadi kalau kita wajib berarti kalau bikin 8 ya berarti RPS kita belum sesuai amanat Permendikbud, belum sesuai amanat SN Dikti. Nah, maka belum relevan untuk kita gunakan di program studi. Ya. Selanjutnya kita lihat apa sih sebetulnya rujukan kita atau kitab suci kita dalam menyusun RPS agar kita nggak keluar dari regulasi. Ada 3 kitab suci yang utama Bapak Ibu. Yang pertama adalah Panduan Kurikulum KPT 2020 RI 4.0 dengan program MBKM Pendekatan OB. Yang kedua adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dan yang keempat adalah Perpres Presiden nomor 8 tahun 2012. Nah, Bapak Ibu cukup menggunakan kitab suci ini kalau untuk menyusun RPS, ya. Tapi kalau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nggak pakai kitab suci ini. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, apa sih 9 elemen RPS tersebut? Nah, ini dia Bapak Ibu. Pertama adalah identitas program studi yang terdiri dari nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, dan nama dosen atau tim dosen. Itu elemen pertama. Paling atas kita tampilkan nanti, tergantung template RPS Bapak Ibu seperti apa. Yang kedua, capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Kalau kita lihat di buku pedoman KPT 2020 namanya LO dan SO. Itu sama saja Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pakai istilah CPL, mau pakai istilah LO, mau pakai istilah SO, itu sama. Capaian pembelajaran lulusan atau learning outcome atau student outcome. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan akhir yang direncanakan dan diharapkan. Ini kita mengenalnya adalah sub CPMK, kemampuan akhir yang diharapkan atau direncanakan di setiap perkuliahan itu adalah sub CPMK, tapi di akhir proses perkuliahan setelah 16 kali tatap muka itu kita mengenalnya CPMK. Selanjutnya bahan kajian atau materi pembelajaran yang berupa pokok-pokok bahasan selama 16 kali tatap muka. Kemudian metode pembelajaran. Di metode pembelajaran ini ada 3 aspek Bapak Ibu. Metode pembelajaran, bentuk pembelajaran, dan pengalaman belajar. Ya.
Kemudian waktu yang disediakan. 1 SKS itu setara dengan 170 menit. Bukan 150 menit. Bukan 160 menit. Tapi 100 SKS setara dengan 170 menit atau 2,83 jam. Ya. Kemudian pengalaman belajar berupa seluruh aktivitas yang dilakukan mahasiswa di saat perkuliahan. Nah, jadi apa aja aktivitas mahasiswa, itulah yang kita kenal dengan pengalaman belajarnya. Selanjutnya, kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Kriterianya seperti apa dalam proses penilaian? Apakah kriteria ini kita lebih mengenalnya dengan pedoman penilaian. Apakah penilaiannya secara kualitatif atau secara kuantitatif? Kemudian ada nanti teknik, apakah tekniknya tes atau non-tes? Kalau dia tes, apakah tes tertulis atau tes lisan? Kalau dia non-tes, apakah itu observasi, apakah itu unjuk kerja, apakah itu partisipasi, atau apakah itu kuesioner? Kemudian bobot penilaian, yaitu besaran nilai yang akan kita berikan pada setiap pertemuan. Terakhir, daftar pustaka atau referensi yang digunakan, yang tentu sebaiknya menggunakan referensi terupdate atau minimal 5-10 tahun terakhir, dan gunakanlah referensi yang dari artikel hasil penelitian. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran nantinya wajib ada integrasi hasil penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran. Nah, ini 9 elemen dari RPS Bapak Ibu yang nanti saat Bapak Ibu meng-create RPS dan kita review RPS nanti, kita wajib menemukan 9 ini. Next, ini sama penjabarannya. Kemudian, karena tadi di RPS Bapak Ibu akan mengkonstruk CPL, akan mengkonstruk CPMK, dan akan mengkonstruk sub CPMK, maka sesuai amanat Permendikbud juga dan buku kurikulum, untuk CPL sikap dan CPL keterampilan umum, Bapak Ibu dapat langsung ambil atau adaptasi dari lampiran Permendikbud seperti yang tertera. Nah, jika prodi udah memiliki kurikulum, maka bisa langsung copy paste dari buku kurikulum prodi. Nah, untuk aspek sikap ada 10 di lampiran Permendikbud. Kemudian untuk aspek keterampilan umum, kita harus memilih di bagian sarjana Bapak Ibu. Dan kalau ada yang diploma, maka akan memilih di bagian diploma, karena tidak sama antara sarjana dengan diploma atau sarjana dengan sarjana terapan, itu berbeda keterampilan umum yang diharapkan. Nah, keterampilan umum untuk sarjana S1 itu ada 9. Bapak Ibu bisa adaptasi dari lampiran Permendikbud. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk pengetahuan, aspek pengetahuan dan keterampilan khusus, jika di prodi kita belum ada kurikulumnya, maka Bapak Ibu bisa ambil dari hasil kesepakatan asosiasi program studi. Misalnya dari prodi MPI misalnya, itu kan ada Perhimpunan Dosen MPI Indonesia. Nah, bisa ambil CPL-nya dari sana. Atau teman-teman yang di prodi misalnya sains biologi, bisa ambil dari KOBI misalnya. Atau teman-teman yang dari PAI, bisa ambil dari Konsorsium Keilmuan PAI. Ya. Nah, atau ternyata belum ada konsorsium yang nasional, bisa dirumuskan sesuai
KBK di kampus masing-masing untuk pengetahuan dan keterampilan khusus. Tetapi rujukannya harus pada level 6 deskriptor KKNI. Ini ada KKNI sampai 9 level. Kalau kita sarjana berada di level 6. Nah, deskriptornya mengacu ke 4 poin ini saja Bapak Ibu. Ada mengaplikasikan bidang keahliannya, menguasai konsep teoritis, berarti ini untuk pengetahuan, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab. Nah, ini jika belum ada di prodi, maka ambil dari deskriptor KKNI level 6. Selanjutnya, UIN Jambi memiliki template RPS Bapak Ibu, seperti dengan Bapak Ibu semua di prodi masing-masing. Nah, amanat dari pedoman kurikulum, template RPS yang mesti kita adaptasi atau kita adopsi ada 3 di lampiran itu. Pertama, apakah template-nya mengikuti blended learning di lampiran A dan C, atau apakah mengikuti template private learning. Nah, ini sesuai kebutuhan dari kampus atau prodi Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau kami beri contoh di sini, UIN Jambi misalnya, itu menggunakan template contoh B di lampiran kurikulum KPT 2020 untuk private learning. Nah, ini terdiri dari 9 elemen, mulai dari identitas sampai kepada penilaian. Nah, jadi tadi di grup kita, di grup DPD tadi udah ada ya di-share oleh Pak Ketua pedoman KPT, Bapak Ibu bisa share langsung di sana. Apakah prodi Bapak Ibu menggunakan template yang mana? Nah, kalau belum ada menggunakan template dari KPT, maka silakan lakukan pemutakhiran karena kita harus mengikuti yang terupdate. Nah, itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini contoh perumusan penurunan CPL menjadi CPMK dan menjadi sub CPMK. Misal di prodi PGMI, misal ya, atau di prodi ya PGMI lah, memiliki CPL prodi 4. Ingat Bapak Ibu, CPL dan CPMK wajib memuat aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus. Minimal 1. Kenapa? Karena tadi disampaikan di awal, CPL akan dievaluasi pada akhir program setelah mahasiswa lulus. Kalau CPMK akan dievaluasi di akhir perkuliahan 16 kali tatap muka perkuliahan. Dan yang kita lihat keberhasilannya itu adalah keberhasilan CPMK. Sementara di setiap kali tatap muka, kita akan melihat ketercapaian sub CPMK. Misal di prodi ini menggunakan aspek sikap 9, pengetahuan nomor 3, KU2 dan KK4. Misal menunjukkan sikap bertanggung jawab. Keywordnya sikap bertanggung jawab. Ini diambil dari, ingat tadi Bapak Ibu, lampiran Permendikbud nomor 3 tahun 2020 atau dari kurikulum prodi. Tinggal copy paste Bapak Ibu dari buku kurikulum prodi. Sama dengan CPMK, tinggal copy paste dari kurikulum prodi. Ya, kecuali sub CPMK. Sub CPMK ini mesti Bapak Ibu atau tim KBK atau tim teaching yang merumuskannya. Nah, ini Bapak Ibu keterkaitan CPL, CPMK dan sub CPMK. Oke. Nanti lebih teknis kita bisa lihat nanti di saat bedah RPS-nya.
ada syarat untuk perumusan sub CPMK Bapak Ibu. Syaratnya itu mesti mengikuti istilah atau kaidah SMART. Harus spesifik, jelas, harus dapat diukur atau diamati, measurable. Ingat, diamati itu kira-kira mengamati sesuai itu pakai apa ya Bapak Ibu? Kalau kita dimintakan untuk mengamati sesuatu, maka kita menggunakan alat apa dalam mengamati? Bisa dibantu Bapak Ibu? Pakai indera barangkali Bu. Ya, terima kasih Pakai Pak. mata Bu. Alhamdulillah ada dua jawaban. Bisa Pakai pertanyaan Bun. mata, bisa pakai indera, bisa pakai pertanyaan. Oke, semuanya benar. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita diminta mengamati, maka kita menggunakan indera. Jadi nggak hanya mata doang, nggak hanya telinga doang, nggak hanya tangan doang dalam mengamati. Misal, dalam pembelajaran IPA misalnya, atau dalam pembelajaran matematika, tadi ada RPS dari prodi matematika, seingat saya, di geometri misalnya, tentang balok dan silinder misalnya. Untuk mengetahui volume, silakan amati volume dari silinder misalnya, yang berisi air misalnya. Apakah itu bisa kita lihat sama mata doang? Nggak bisa. Kita harus menggunakan indera yang lain. Kita bisa tahu volumenya ini penuh, apa tidak penuh. Maka kita gunakan tangan dan telinga. Kalau dia berbunyi, berarti ini volume silinder yang berisi airnya nggak penuh, kan gitu. Tapi kalau dia nggak berbunyi, oh berarti ini penuh. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi untuk dapat mengukur ketercapaian hasil belajar, itu mesti sesuatunya harus terukur dan dapat diamati. Kemudian, achievable. Ada kemampuan untuk mencapainya. Dan yang keempat harus realistik. Time bound-nya atau waktunya. Nah, ini nanti kita lihat di rumusan sub CPMK RPS kita. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, dari 3 review RPS, kita masih kelihatan lupa kalau amanat Permendikbud itu di pasal 19, alokasi waktu perkuliahan untuk 1 SKS itu adalah 170 menit. Misal mata kuliah tadi geometri itu adalah 2 SKS. Bentuk perkuliahan geometri itu adalah kuliah atau tutorial atau responsi. Maka 2 SKS itu akan setara dengan 2 dikali 50 menit kegiatan proses belajar, 2 dikali 60 menit kegiatan penugasan terstruktur, dan 2 dikali 60 menit kegiatan mandiri. Itu yang kita sebut 2 SKS Bapak Ibu. Bukan hanya 2 kali 50 menit di kelas doang. Wah, aku udah selesai nih ngajar 2 SKS 100 menit. No, tapi 2 SKS itu adalah 340 menit. 5,6 jam. Nah, oh ternyata mata kuliah saya itu adalah statistika. 3 SKS. 2 perkuliahan tutorial, dan 1 SKS praktikum. Itu artinya adalah 2 kali 50 menit KPB, proses belajar, 2 kali 60 menit penugasan terstruktur, 2 kali 60 menit tugas mandiri, dan 170 menit praktikum. Maka totalnya adalah 3 dikali 170 menit. Ya, sekian jam berarti.
7, sekian jam. Nah, itu kalau Bapak Ibu mengampu 3 SKS, Bapak Ibu. Begitu juga di mata kuliah seminar. KPB-nya adalah 100 menit, kegiatan mandirinya 70 menit. Dan ini mohon kita cermati di RPS kita nanti masing-masing. Oke. Selanjutnya, untuk merumuskan sub CPMK yang tadi syaratnya harus terukur, maka Bapak Ibu bisa menggunakan ranah taksonomi Bloom yang revisi ya Bapak Ibu oleh Anderson dan Caldwell. Nah, pada ranah taksonomi Bloom ada 3 aspek, sama seperti yang diamatkan Permendikbud. Ada aspek sikap, afektif, ada aspek pengetahuan kognitif, dan ada aspek keterampilan psikomotor. Untuk aspek sikap, ada 5 dimensi, Bapak Ibu, mulai penerimaan sampai pengkarakterisasian. A1 sampai A5. Ini dimensi, Bapak Ibu. Yang bisa diukur mana? Yang bisa diukur adalah indikatornya, Bapak Ibu. Jadi di sub CPMK yang akan dituliskan itu indikator. Ya, menanya, memilih, melaksanakan, dan sebagainya. Ini aspek sikap, A1, A5. Kemudian ada aspek pengetahuan, kognitif. Ada 6 dimensi atau 6 level. Mulai dari mengingat sampai mengkrit. Nah, learning outcome kita pada hari ini workshop RPS, kita udah pada level 6 Bapak Ibu. Nanti peserta wajib mampu menyusun atau merancang RPS. Maka ini kita udah ada di level 6. Menyusun, merancang, menciptakan, mendesain. Nah, harapannya amanat kurikulum kita, dalam proses pembelajaran, kita harus mengimplementasikan HOT, Higher Order Thinking, yang memuat keterampilan abad 21. Artinya minimal nanti kita mesti menggunakan C3 sampai C6. Ya, begitu Bapak Ibu, kalau kita mengikuti amanat kurikulum. Di sub CPMK yang akan kita tuliskan nanti yang ini Bapak Ibu, yang indikatornya, bukan dimensinya. Misal Bapak Ibu menuliskan di sub CPMK, mahasiswa mampu memahami. Nah, itu nggak bisa diukur Bapak Ibu, karena itu masih dimensi, pemahaman. Apa bukti mahasiswa dapat memahami? Apa tolok ukur mahasiswa bisa memahami? Apa indikator mahasiswa bisa memahami? Maka gunakan KKO ini. Buktinya adalah dia mampu menjelaskan, dia mampu menguraikan, dia mampu merangkum, dan sebagainya. Maka di sub CPMK kita tidak akan ketemu kata-kata memahami. Begitu ya Bapak Ibu, itu perlu dicermati. Selanjutnya, aspek psikomotor. Ada 5, dari psikomotor 1 sampai psikomotor 6. Ya, nah psikomotor ini biasanya dalam bentuk unjuk kerja, praktik, bengkel kerja, dan sebagainya. Nah, saya pikir itu yang perlu kita pahami dalam penyusunan RPS. Walau nanti di RPS itu wajib melampirkan namanya rubrik penilaian, pedoman pensyukuran, dan rencana tugas. Nah, sebenarnya di akhir PPT ini ada beberapa rubrik penilaian, dan Bapak Ibu bisa langsung lihat dan cermati, pelajari di lampiran atau di KPT 2020 yang udah di-share tadi. Ini rubrik penilaian. Ada bentuk penilaiannya,
ada teknik penilaian dan ada instrumen. Kalau untuk penilaian sikap, maka nanti tentu tekniknya observasi, nggak mungkin angket, observasi. Keterampilan bisa observasi, bisa partisipasi, bisa unjuk kerja. Pengetahuan juga seperti itu. Nah, detailnya untuk lampiran dari RPS, Bapak Ibu bisa lihat di pedoman KPT. Dan tadi di PPT ini sebetulnya juga ada. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dulu kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah menyampaikan materi terkait dengan penyusunan RPS berbasis OBE. Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada sesi diskusi. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung, itu dapat memakai fitur raise hand, atau jika ingin bertanya melalui kolom chat, itu juga bisa. Oke, sudah ada yang raise hand. Oke, sudah ada 2 orang yang raise hand ini, Bu. Wah, ini luar biasa ya semangat dari Bapak dan Ibu peserta. Tapi sebelumnya ini kita lihat di kolom chat karena ini sudah disampaikan oleh Ibu Lusinya pada pukul 9.58 nih, Bu. Nah, jadi beliau yang pertama bertanya. Ibu Luciana, monitor Ibu apakah ingin bertanya secara langsung atau dibacakan saja pertanyaannya, Ibu? Kalau diizinkan boleh. Oke, silahkan Ibu Luciana. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Bu Tri ya, Susanti. Salam kenal Bu, saya Luciana dari STMI Kami Riau. Sangat menarik Ibu materinya. Ya, saya walaupun berulang kali mendapatkan materi ini, tapi saya nggak bosan-bosan. Saya lebih paham saya tanya, Bu, di aspek sikap yang ada gitu ya. Selanjutnya, kadang-kadang saya bingung cara kita menarik sikap itu ke dalam CPL kita pada saat menyusun RPS-nya ini cocoknya ke mata kuliah ini gitu. Oh, ini cocoknya begini gitu. Nah, itu kesulitan saya yang pertama, Bu. Yang kedua, Bu, pada saat merumuskan CPK, kan dalam panduan itu sudah ada ya, Bu. Sudah pada panduannya kita harus misalnya pengetahuannya mengambil dari taksonomi tadi ya, Bu ya. Nah, itu pada saat itu kita mencocokkannya dengan mata kuliah yang kita ampu atau dengan bidang ilmunya, Ibu. Gitu yang saya agak bingung gitu di situ. Mungkin Ibu bisa memberikan pencerahan sehingga saya bisa paham gitu cara menariknya gitu. Terima kasih Bu Tri. Terima kasih Bu Diandra ya. Terima kasih. Ya, baik. Dipersilakan Ibu Tri untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lucy. Baik. Terima kasih Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana kita menarik CPL yang kita ambil dari pedoman kurikulum, begitu ya Ibu ya? Iya, benar. Nah, Ibu, CPL untuk aspek sikap ataupun untuk aspek pengetahuan, untuk keterampilan umum, udah diamanatkan kita bisa langsung ambil untuk CPL Prodi ya Bu, bisa ambil langsung dari lampiran Permendikbud. Untuk sikap itu ada 10, bisa jadi Prodi kita memang mengadaptasi ke 10-nya, kemudian untuk keterampilan umum ada 9 sampai I. Nah, jadi CPL itu. Dan sesuaikan juga nanti untuk aspek keterampilan khusus dan pengetahuannya dengan deskriptor KKNI. Nah, jadi kalau untuk CPL, Bapak Ibu cukup ambil langsung dari amanat undang-undang atau Perpres atau KPT atau Permendikbud. Nah, yang menjadi
tugas kita di prodi lagi adalah saat menurunkan ke CPMK. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa menentukan misalnya sikap yang 10 itu ini cocok untuk mata kuliah kita. Nah, gitu. Bisa saja di CPMK yang kita tetapkan itu bisa memuat 2 sampai 3 unsur sikap. Oh, ternyata misal di mata kuliah taksonomi tumbuhan, misal saya contohkan mata kuliah taksonomi tumbuhan ya Bu ya, mata kuliah saya. Mahasiswa itu wajib punya sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dia, baik itu secara mandiri maupun secara berkelompok. Nah, gitu. Di samping sikap bertanggung jawab, mahasiswa itu juga harus memiliki kemampuan memaknai nilai dan norma etika akademik. Nah, misalnya gitu, Ibu. Maka itulah yang kita rumuskan kepada CPMK. Dan tentunya, sekali lagi kita ingatkan, saat kita merumuskan CPMK ataupun CPL, mohon libatkan stakeholder internal untuk CPMK, untuk CPL libatkan stakeholder internal ataupun eksternal. Di saat kita melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Jadi nggak bisa kita sendiri, Ibu, yang menentukan CPL itu dan menurunkannya ke CPMK. Mesti ada unjuk kerja, hasil pemikiran kita bersama, ini cocoknya seperti apa. Makanya di buku pedoman kurikulum itu, di saat kita menyusun kurikulum, ada matrik pemetaan CPL terhadap CPMK. Itu pertanyaan Ibu yang pertama. Yang kedua, untuk menentukan sub CPMK dari ranah taksonomi Bloom. Nah, untuk sub CPMK, jika Ibu mau melihat aspek pengetahuan, maka kita mau menetapkan dimensinya sesuai amanat undang-undang itu harus pembelajarannya hot, higher order thinking, dan keterampilan abad 21. Maka mari kita lihat ke taksonomi Bloom. Yang hot itu dimensi apa saja di pengetahuan? Ternyata yang hot itu mulai dari dimensi mengimplementasi sampai kepada dimensi mengkrit. Dan itu ditetapkan pada per materi pembelajaran, bukan pada mata kuliah. Kalau sub CPMK, ya Bu, saya kembali ingatkan, saat Ibu merumuskan sub CPMK, itu fokus kepada materi perkuliahan, bukan mata kuliah. Namun kalau yang untuk CPMK itu kepada mata kuliah. Nah, lebih konkretnya dan realnya nanti akan terlihat di saat kita bedah RPS-nya, Ibu. Kita tampilkan contoh RPS, nanti akan ketahuan bagaimana kita menarik CPMK dan bagaimana kita menarik sub CPMK. Saya pikir demikian saja, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Tri Susanti. Bagaimana Ibu Lucy? Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Diandra. Iya, baik, terima kasih banyak Ibu Lucy. Nah, ini beliau dari Riau nih, ya, jadi provinsi tetangga ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Luciana. Selanjutnya yang ingin bertanya ada yang raise hand ini Ibu. Yang pertama kita persilakan kepada Ibu Tuti Indriani. Monitor Ibu Tuti. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Tri tadi. Ada 2 pertanyaan barangkali yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, Bu, mohon maaf. Sejauh yang saya dengarkan tadi, contoh-contoh RPS yang Ibu sampaikan adalah merujuk kepada Kemendikbud.
Maka pertanyaan saya, apakah semua yang CPL kah itu CPMK yang ada di Kemendikbud bisa langsung kita adopsi untuk kita sebagai perguruan tinggi agama? Mohon maaf, ketika mata kuliah yang kita ampu, seperti mata kuliah saya adalah perbandingan pendidikan di negara Islam, yang notabene yang kita inginkan adalah bagaimana mahasiswa, tujuan ending dari mata kuliah saya itu umpamanya bagaimana mahasiswa bisa melihat kondisi yang update dari pelaksanaan pendidikan di negara Islam gitu, untuk bisa nanti diterapkan di ketika dia menjadi seorang guru. Nah, pertanyaan itu tadi, apakah semua CPM dan CPL dan CPMK yang ada di Kemdikbud bisa kita adopsi untuk mata kuliah yang notabene tentang agama? Itu pertanyaan pertama. Dan kalau memang itu hal yang bisa, gimana ya caranya? Saya agak bingung itu nanti bagaimana membuat CPL dan CPMK mata kuliah saya. Itu. Lalu yang kedua, ketika kita mengajar 2 SKS, itu tadi totalnya ada 5,4 jam kalau saya dengar. Nah, ketika seperti mata kuliah saya ini perbandingan pendidikan, maka selama ini saya membuat tugas mahasiswa itu, tugas mandiri itu adalah mereka survei ke berbagai sekolah yang level SLTP, SLTA gitu, untuk mengambil tugas UTS, begitu. Mereka itu berminggu-minggu survei, bagaimana kamu lihat, karena kita nggak mungkin ke luar negeri dong, kita kan melihat perbandingan pendidikan di negara-negara Islam gitu, bagaimana mereka membuat pendidikan Islam itu maju, akankah bisa kita analogikan, kita bawa ke Indonesia gitu. Maka kamu harus survei untuk selama ini biasanya saya seprovinsi Jambi di mana mereka tinggal, mereka bisa survei di sekolah-sekolah itu. Apakah itu sesuatu hal yang bisa menjadi udah benarkah cara yang saya lakukan ketika harus pelaksanaan pembelajaran dengan 2 SKS ini dengan sistem pembagian jam seperti ini? Mungkin itu pertanyaan saya, Ibu Dr. Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Tuti. Wah, ini luar biasa nih pertanyaan dari Ibu Tuti. Dipersilakan kepada Ibu Tri. Masih mute Ibu sepertinya. Baik, Bu Tuti, saya coba jawab. Mudah-mudahan nanti jika tidak fokus mungkin jawaban saya, kita bisa mungkin telusuri nanti regulasi-regulasi yang ada. Namun, sependek pengetahuan saya dan sejauh ini saya membaca referensi,